Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nih, nama saya Humaira. Saya dari SDN Manara Tengah 2. Hari ini saya akan menceritakan kisah yang berjudul Pangeran Biawak. Dengarkan ya teman-teman. Iya. Dahulu kala, di pedalaman Kalimantan Selatan, berdiri sebuah kerajaan yang amat besar. Rakyat kerajaan itu hidup aman dan makmur karena rajanya memerintah dengan adil dan bijaksana. Sang raja memiliki 7 putri yang beranjak dewasa. Ketujuh putri itu cantik-cantik. Sayang, mereka belum mau menikah. Padahal sang raja ingin segera menimang cucu. Putri-putriku, ayah sudah tua. Ayah ingin melihat kalian menikah dan berbahagia seumur aja. Kata sang raja. Ampun ayah, kami belum menemukan lelaki tampan lagi cantik sesuai keinginan kami, jawab si putri sulung. Akhirnya sang raja dan ketujuh putrinya pun sepakat akan mengadakan sayembara untuk menemukan calon suami bagi masing-masing putri raja. Keesokan harinya, sayembara itu pun disebarluaskan ke seluruh pelosok negeri. Barang siapa yang dapat membuat istana yang megah dan besar di seberang sungai, maka merekalah yang akan menjadi menantu sang raja. Pada hari ketiga, datanglah 6 orang pemuda yang menyanggupi permintaan sang raja dan putri-putrinya. Keenam pemuda itu bekerja keras siang malam. Dalam waktu singkat, istana yang megah dan besar pun jadi, serta isinya pun siap seberang sungai. Sang raja dan ketujuh putrinya pun puas melihatnya. Sayang, tidak ada jembatan yang menghubungkan istana ini dengan Salama. Kata sang raja. Akhirnya sang raja kembali mengumumkan, barang siapa yang dapat membuat jembatan yang megah dan besar yang menghubungkan 2 istana, ia akan dinikahkan dengan putrinya juga. Berhari-hari sudah sayembara itu diumumkan, namun belum ada yang menyanggupinya. Apa negeri ini sudah kehabisan orang sakti? Gumam sang raja karena kesal. Hari itu seluruh penggawa kerajaan sedang berkumpul. Tiba-tiba datang seorang perempuan tua sambil membawa seekor biawak dan berkata, "Ampun tuanku, hamba datang ke sini untuk meminang putri tuanku. Walaupun tuan miskin, anak hamba sanggup membuat jembatan itu." Sayembara ini terbuka bagi siapa saja. Yang penting anakmu sanggup membuat jembatan yang kuinginkan. Nah anakku, kau sudah mendengar jawaban sang raja. Buatlah jembatan yang diinginkan sang raja, kata perempuan tua itu kepada biawak di sampingnya. Jangan khawatir ibu, saya sanggup membuatnya. Orang-orang yang berada di ruang sidang itu pun terkejut. Mereka amat kaget. Tak disangka anak yang dimaksud oleh perempuan tua itu adalah seekor biawak yang dapat berbicara. Biawak pun segera mulai mengerjakan jembatan. Dalam waktu kurang dari 1 malam, jembatan yang megah dan besar pun jadi. Keesokan
Mbak bersedia menikah dengannya, kata si putri bungsu. Pernikahan ketujuh putri raja itu pun dilaksanakan dengan pesta yang meriah. Ketujuh pengantin itu disandingkan di pelaminan. Keenam pengantin baru itu tampak serasi. Hanya satu yang aneh, yaitu si bungsu. Putri yang berwajah paling cantik justru bersanding dengan seekor biawak. Malam harinya si bungsu satu kamar dengan biawak. Karena lelahnya, ia cepat terlelap. Sedangkan si biawak menggelesar di sudut kamar. Pada tengah malam, putri bungsu terjaga. Ia amat kaget. Di sampingnya berbaring seorang pemuda yang amat tampan. Putri bungsu memekik kuat-kuat. Ah, prajurit, prajurit. Prajurit pun berdatangan ke kamarnya. Namun, pemuda tampan yang diceritakan putri bungsu tak kunjung ditemukan. Putri bungsu kembali masuk kamar. Aneh, gumamnya. Malam berikutnya, putri bungsu pura-pura tidur. Tak berapa lama kemudian, ia merasakan ada yang berbaring di sampingnya. Saat itu juga, putri bungsu memaki-maki si pemuda. Sabar istriku, aku adalah biawak, suamimu. Sebenarnya aku adalah manusia biasa. Namun karena kesalahanku, aku dikutuk dewa menjadi biawak. Kata si biawak. Cepat-cepat putri bungsu mengambil kulit biawak yang tergeletak di sudut kamar, lalu memakannya. Akhirnya, si bungsu hidup berbahagia bersama si pemuda tampan. Saudara-saudara putri bungsu menyesal dulu pernah menolak biawak. Namun, mereka sadar kalau keberuntungan putri bungsu adalah karena keikhlasannya menerima biawak sebagai suaminya. Tamat. Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.